Cuman yang ku bilang di sini si Edwin Botak ini mau melawan perempuan. Kalau aku nggak mau kawan. Dulu si Agatha menjelekkan aku kan tidak ada ku serang dia kan. Ku biarkan aja karena dia perempuan. Suntik implan. Oh, suntik implan yang di sini tuh. Atau di pantat gitu. Biadab. Orang makan susah, dia mau botox. Orang ini kelompok-kelompok biadab ini kawan. Makanya mereka tak enti-entinya menghujat Islam. Karena kalau mereka tak menghujat Islam, tak ada donaturnya. Begitu juga Syedis. Jadi kalau ku bilang sama kalian sakit hati sama aku karena aku bilang kalian anjing semua. Herder, otak kalian ada yang ada kesetiaan. Kalian jangan marah. Ya. Karena yang ku kabarkan ini semua fakta. Kalian carilah di Domba Suci, tonton videonya ini. Mengerikan kawan. Diminta uang 25 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video terbaru dari Rudy Yohanes kali ini benar-benar bikin geger. Perseteruan panas sesama anak-anak Teos kembali pecah. Kali ini menampilkan Agatha versus Metatron atau Edwin Huta Barat, atau yang lebih dikenal sebagai Bobby Botak Biadab menurut versi Rudy Yohanes. Awalnya mereka kompak menghujat agama Islam demi untuk mendulang donasi dari para pengikutnya. Tetapi kini bumerang itu berbalik. Saat masalah datang, mereka justru saling bongkar aib, saling sikut, dan saling menjatuhkan demi mempertahankan donasi dari para penggemar fanatik mereka. Rudy Yohanes pun tanpa ampun membuka tabir perseteruan ini, memperlihatkan bagaimana pejuang iman palsu itu rela menggadaikan harga diri demi uang. Jadi teman-teman siapkan kopi panas dan cemilan renyah, karena tontonan ini bukan sekedar drama. Ini adalah pertarungan licik para pemburu donasi. Kawan-kawan, selamat siang, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Akhir-akhir ini saya diancam mau dibunuh, saya diancam mau dipenjarakan oleh pengikut Edis. Tipu ya, saya sudah dapat ancaman-ancaman itu, tapi saya namanya orang sudah terbiasa diancam. Ingin menggunakan yang namanya massa, ormas ya. Tapi ya itulah, saya jengkel kali melihat keadaan ini kawan-kawannya, gara-gara Syedis lain semua dengan Rudy Simomora. Saya ingat kawan dulu mereka ini, Agatha pernah bilangkan inisial R, mengumpulkan donasi begini-begini untuk Rudy Simomora, tapi nggak disalurkan. Pokoknya banyaklah fitnah-fitnah kepada saya. Demikian juga si Botak, Bobby Biadab, Botak Biadab, si Edwin, si Metatron. Jadi saya dapat sebuah video yang sangat menarik ya kawannya, di mana di situ terjadi keributan antara Agatha sama si Botatron, sama ada satu lagi entah siapa-siapa itu, memalukan kawannya. Mereka ternyata memeras-meras apa namanya expandernya, bukan expander mau merek mobil ya. Jadi kawan, penderitaan yang kualami itu memang berat. Orang tuh banyak iri ya, termasuk Agatha iri sama saya, Botatron, si Bobby Botak Biadab, juga si Edis tipu ya. Kalian tunggu saja kawan, ntar lagi Edis tipu itu akan kebongkar juga boroknya. Tenanglah kalian kawan. Aku sudah lihat orang ini, cuman Sang Debaters lah yang mau setiap ada donasi masuk ditunjukkan. Ini loh donasi terkumpul hari ini sekian. Ini loh kegunaannya untuk ini kegunaannya untuk ini. Kalau yang lain itu nggak mau kawan. Semua ditutupi ya. Nah, muncullah sekarang banyak video beredar ya mengenai si Botatron dengan si Agatha mulai ribut ya kawan-kawannya mengenai apa? Donasi. Memalukan ya. Jadi si Edis kayaknya udah panik kali ya kawan. Tiap hari kerjanya WA saya. Jadi saya bilanglah tadi pagi kan, kau panik kali kau kuliah di Santela kan ya. Kau hapus video yang menunjukkan alamat kami. Mana ada kau hapus, kau bilang. Cuman ku buat apa? Kau kalau mau nonton berlangganan lah kau, aku bilang. Oh enak aja bayar, gak makan lagi kau ya. Kau ya mau gratisan aja kerja kau, aku bilang ya. Enak aja lah kau, aku bilang ya. Dah, biar tahu kalian kawan liciknya Syedis. Dia yang mengirim data-data itu untuk kubuka. Dari mana lah aku tahu coba? Cuman dia pakai akun lain ya. Tujuannya apa? Biar menciptakan kegaduhan, biar orang hanya mendukung dia. Sekarang lihatlah kalau dulu
mulutnya Syagata ini, aduh kalau ku ingat dia menghina aku tuh ya. Wow, ada orang berinisial apa? Apa inisialnya? R katanya kan. Mengumpulkan donasi untuk anak Batak. Bok ya, kembalikanlah donasi. Kayak gitulah kawan. Aduh, aku bilang orang-orang ini enteng kali memfitnah ya. Dan sekarang mereka ini kena apa yang dibuat mereka sendiri. Nah, sekarang mereka terkena sendiri kawan. Saling menjelekkan. Si botak biadab, si Bobby. Ini berita kalian. Nah ini. Domba suci ya. Domba suci ini kan selalu up to date kalau pemanas-manasi gini. Dia nggak peduli Kristen, nggak peduli Islam kawan. Dibantainya terus. Pokoknya ada kalau konten gini domba suci tuh. Ingat lihat ya. Jujur, memang kamu mata duitan. Agatha mata duitan. Silakan. Bagian mana mata duitannya? Oke tak, kalau itu gue bagus tuh. Ketika Pak Jeffrey Puba memberikan 7,5, kamu bilang ke saya nggak jujur. Kalau kamu bohong, itu kamu dosa kamu tanggung sendiri. Kamu minta 10 juta lagi nggak buat botox? Jujur. Ya. Ternyata si Agatha ini dikasih 7,5 juta. Terus dia minta lagi 10 juta untuk botox. Apa botox? Aku nggak tahu kawan. Botox itu aku nggak tahu. Kalau makanan di Jawa itu ada yang dibungkus daun pisang, dikasih santan, ayam apa, botok namanya. Tahu? Saya nggak tahu botox kawannya. Untuk apa itu? Saya nggak tahu botox ya. Jadi si botak biadab membuka aibnya si Agatha ya. Aku sebenarnya tahu aib si Agatha lebih dalam ya. Siapa yang berdonatur sama dia, kenapa didonaturi, siapa yang make apa jasa dia misalnya. Tapi nggak usah lah ku ucapkannya. Cuman yang ku bilang di sini si Edwin Botak ini mau melawan perempuan. Kalau aku nggak mau kawan. Dulu si Agatha menjelekkan aku kan, nggak ada ku serang dia kan. Ku biarkan aja karena dia perempuan. Bohong aja ini Rudy Yohanes. Emang dulu ketika dia menyerang si Sob Katul termentul-mentul, itu Sob Katul bukan perempuan. Suntik implan. Oh, suntik implan yang di sini tuh. Atau di pantat gitu. Biadab. Orang makan susah, dia mau botox. Orang ini kelompok-kelompok biadab ini kawan. Makanya mereka tak enti-entinya menghujat Islam. Karena kalau mereka tak menghujat Islam, tak ada donaturnya. Begitu juga Syedis. Jadi kalau ku bilang sama kalian sakit hati sama aku karena ku bilang kalian anjing semua. Herder, otak kalian ada yang ada kesetiaan. Kalian jangan marah. Karena yang ku kabarkan ini semua fakta. Kalian carilah di Domba Suci, tonton videonya ini. Mengerikan kawan. Diminta uang 25 juta. Saya kawan oke, saya pernah meminta bantuan. Saya minta bantuan tapi tak saya tentukan harganya. Saya orangnya nggak munafik, dan saya bilang orang ini kan munafik, sok keren, sok banyak uang. Ketika aku dulu dibantu orang, wah ributnya bukan main, apalagi perempuan ini. Perempuan apa namanya? Nggak tahu aku nih perempuan ini, entah siapa namanya ini. Ternyata baru Batak kawan, aduh. Dibuka lah nama aslinya Margareta siapa tadi? Lindung entah siapa lah. Ya, Lumban Toruan atau apa ya? Nanti kalian dengar, aku nanti buka lagi ya. Jadi ngeri kali nih orang ini kawan ya. Kita lihat lagi. Botox itu apa? Nggak ngerti aku botox. Saya minta buat botox. Iya, silakan. Jeff bilang ini pokoknya. Jeff minta lagi dong. Dikasih. Kawan biadabnya orang dua ini, si botak dengan si perempuan siapa namanya? Nggak tahu aku nih. Bayangkan kalian kawan, mereka sama-sama pengemis bersertifikasi internasional. Sekarang udah banyak. Nomor 1, ranking 1 Edis. Ranking 2 perempuan ini, yang ranking 3 si Gundul ini. Ini pengemis internasional kawan. Ngeri. Pengemis bersertifikat internasional. 3 orang yang top 10-nya. Nomor 4 si Mata Jengkol. Aduh, Mata Jengkol itu anggotanya ngancam saya kawan. Apa namanya itu, penggemarnya herdernya itu. Padahal anggota saya nggak ada, penggemar saya nggak ada mengancam si Mata Jengkol. Ya. Karena saya bilang dia Mata Jengkol, si Kero saya bilang marah dia kawan. Kelawak. Ya. Luka tambunan aja aku bilang gitu nggak marah. Lihatlah biadabnya orang ini.
minta uang itu bukan untuk kepentingan apa ya. Contoh kayak saya pernah minta bantuan untuk apa? Ada tukang di gereja kena paku kawan. Waktu itu kena 1.200.000, 300 ku kasih sama dia. Waktu itu aku dibantu minta bantuan lah, waktu tidak ada uangku dikasihlah 1,5 juta. Itu aku minta bantuan. Ada yang untuk aku ada, tapi ketika aku sakit. Ketika waktu dulu jangan klaim yang sekarang, anakku juga sakit, aku nggak pernah mau bohong. Ku bilangkan aja, aku semua terbuka kok. Makanya aku, kok nggak tahu malu? Ngapain malu? Apa kata Yesus? Kebenaran yang memerdekakan. Saya buat itu di Facebook saya buat di YouTube saya. Anak saya lagi sakit misalnya gitu, saya dibantu. Ya. Jadi sekarang apa yang salah kawan? Tidak ada kan? Orang ini hanya iri, orang ini coba meminta uang 10 juta untuk botox. Apakah sampai situ? Kita lihat nanti. 25 juta kawan. Untuk apa? Apartemen. Sementara kalau orang-orang, tapi dia banyak uang ya, suka-suka dia sih mau nolong. Tapi maksudku lebih berharga kok tolong orang miskin daripada penghujat Islam ini. Kalian hanya mengira kalau orang sudah menghujat Islam udah hebat, Kristen berkembang. Galah. Tidak ada itu karena sakit hati kalian aja. Mereka hidup dari menghujat Islam. Semakin tajam hujatan mereka, semakin deras pula donasi yang mengalir. Bukan lagi soal iman, tapi soal cuan. Agama dijadikan ladang bisnis yang menggiurkan. Bang, kalian lihatlah ini. Nanti aku bukakan lagi. Aduh, sekarang bikin malu yang 2 orang ini ha. Oh, ini si Bobby botak biadab. Yang ini cocok sebenarnya berdua ini kawin, tapi nggak mau orang ini udah menikah ini. Dengar ya. Terus akhirnya gue bilang, wah nggak bisa kalau itu lu minta sendiri. Ini dikasih segini aja udah puji Tuhan. Silakan kalau ada buktinya. Udah hilang semua chatnya. Saya tidak mengingat itu. Tapi kalau saya bohong, saya keluarga mati nggak apa-apa. Silakan. Ya, I swear to apa-apa. Jesus. Nanti Anda I swear to Jesus, gue Ya, wajah perempuan ini, wajah-wajah penipu ini. Dia kelihatan itu bohong, tapi pura-pura dibilang silakan. Ya bagaimana orang mau membuktikan? Nah ini, lihat wajahnya itu. Jesus. Nanti Anda. Wajah tak nyaman. Gue mengingat semua kejadian itu. Ya. Terus sekarang udah Cuman dia tenang kayak Edis. Wajah-wajah apalah, penipu. Edis kan tenang kawan. Coba kalian lihat si Edis, tenang nggak? Tenang. Ya. Bahasanya, tutur katanya halus. Tapi kalian lihat, dibongkar nanti dia menipu si Pelor, katanya Raja Pelor, siapa 25 juta kawan. Bayangkan kalian. Inilah yang oten-oten banggakan. Oten-oten tidak bangga lagi sama apologet. Mereka bangga sama hujater. Mereka mengira orang-orang masuk Kristen gara-gara mendengar hujatan itu bagus. Nggak bagus itu. Percayalah kalian, cepat dia kembali. Contoh barang siapa? Si Irma. Lihat sekarang ini kawan, ngeri kawan ini ya. 25 juta pun dikata yang paling ngeri kawan ya. Ini ku bilang sama kalian. Ini terutama untuk laiku Jeffrey disebutkan kan Jeffrey Purba. Hati-hatilah kalau ada apa-apa dengan orang ini kan penghujat semua ini. Layak kan diseret polisi sebagai orang yang mendanai mereka menghujat. Disebutkan nama dia kan. Sementara aku kawan, haram mampus. Tidak pernah ku sebutkan nama donaturku satu orang pun. Tidak pernah. Tidak pernah ku sebutkan. Kalau orang ini disebutkan biadab kawan. Bukan satu, banyak nanti disebutkannya. Tunggu ya. Lu pernah minta nggak 10 juta untuk botox dari Pak Jeffrey Purba? Tidak pernah. Oke, silakan publik menilai teman-teman. Ya. Iya dong, memang tidak pernah. Ya. Tapi yang minta tolong itu kan bukannya lu bilangin dong tak sama Paduka Rudal gua mau bikin. Loh, itu beda Jadi, case. sabar. Itu beda case. Sabar, ini kan Kamu pun minta 15 juta. Nah, kalian lihat biadabnya si botak ini. Ternyata si botak ini minta juga bantuan kawan. Dia mencaci-caci aku. Oh, pemakan donasi minta. Dia kawan biadab internasional. Jauh kali dia ke Belanda hanya untuk beli Pro Max 13. Jujur ya, kalian boleh tanya semua penggemarku. Gak pernah aku meminta-minta belikan ini, belikan, gak pernah. Kalau ini kan untuk kemewahan ini, binatang dua ini. Biadab berdua ini ha. Dibongkar-bongkarnya bikin malu. Tapi Kristen tidak usah malu ya. Mereka ini bukan Kristen. Tapi penghujat. Kalau saya kawan bukan menspesialkan diri untuk menghujat. Tidak. Tapi berdebat. Kalau di dalam debat timbul hujat. Itu hal biasa. Bukan spesialisasi menghujat kayak mereka ini.
Sebentar lagi Edis kawan, tunggu ada masanya. Kayak gini, jangan kalian mau tolong, aduh. Kalau aku berteriak-teriak, kalian bilang aku iri dengki. Aku nggak iri dengki. Uang kalian itu, lihatlah. Untuk kemewahan. Pro Max 15, 17. Mungkin 20 nanti udah beli orang ini dong 20. Tunggu ya, aku penurkan dikit. Loh, kalau kamu mau ngulik yang itu di masa lalu memang sama. Aku pun minta tahu gini. Kamu jangan menguasai dong. Oke. Kalau masalah HP, saya memang dikasih berkat HP. Sekarang saya tanya kamu minta 15 Pro Max, 15 juta betul? Betul nggak? Ayo, jujur dong. Jujur kamu panik. Kamu minta 15 juta nggak 15 Pro Max? Ada bukti. Saya tidak mengingat itu, tapi bahkan Paduka Rudal pun mengaku kamu menipu dia 25 juta. Betul, Profeta? Lihat. Kalian lihat kawan. Penipu itu kalau berbicara lecem, lemes, halus, kayak saya di situlah. Kalau dia bicara sama kalayak rame, halus, lemes. Tapi kalau mewe aku kawan, ngeri-ngeri, babi, anjing, semuanya keluar. Tangkap kau akan dikejar, begini begono. Sudah begini, aduh ngeri-ngeri kali kawan. Dilaganya aku dengan ormas, gila enggak? Kan kurang ajar saya di situ. Mereka lagi memburu kau katanya. Apa salahku? Pernah nggak ku jelekkan ormas itu? Kan nggak pernah. Memang beliau mengaku beliau ketua se-Amerika, saya bilang. Kecuali saya jelekkan ormas itu, iya ini kan enggak. Paham kalian maksudnya? Ngeri saya di sini sekarang. Keinginan Syedis aku tuh celaka, mati. Sementara keinginanku Syedis itu nggak akan celaka karena dia di Amerika. Nggak akan datang Muslim, tapi lihat ya. Sekarang aku udah buat manuver lagi, mudah-mudahan Syedis bisa dideportasi kawan. Apa kelemahannya? Nggak usah gue sibukkan dulu. Nanti. Jangan main-main sama aku ya. Kalian kira nggak ada yang bisa ku kerjai meskipun aku di Indonesia. Karena aku bilang aku ini pendebat lama yang banyak penggemar dari Sabang sampai Merauke. Dari Indonesia sampai Amerika. Ya. Aduh. Hati-hati modus rumah apologet, terjadinya lahan 100 hektar di Kabanjai. Iya juga hati-hati. Dia punya 4 miliar katanya kan. Mungkin sekarang nanti tambahlah katakanlah tutup closing 55M lah. Kita nggak tahu harga rumah di sana. Kita kan nggak tahu itu rumah siapa. Bisa jadi nanti kawan disewanya rumah ini 2 tahun. Dibilangnya itu rumah apologet. Dibuatnya sawitnya ada 100 hektar. Sudah itu direlakannya dirinya ditangkap polisi. Ditangkap polisi paling hukuman 2 tahun. Paham? Setelah itu bisa dia di penjara pakai AC, pakai kayak siapa itu pejabat yang kita lihat di TV-TV itu. Bisa. Beli kamar namanya. Selesai. Enak-enakan dia kawan. Kayak yang di TV-TV itu. Sudah. Keluar dia lahannya tersawit, 1 hektar. Apa yang dipikirkannya? Karena dia tahu Oten itu banyak dungu. Mereka Oten ini tidak peduli lagi penyebaran firman Tuhan. Oten sekarang lebih peduli kepada apa? Penghujatan kepada Islam. Kalau Islam udah dihujat, senang kali Oten. Kayaknya udah turun Tuhan Yesus dari surga. Kalau Islam dihujat, kalau Al-Quran dihujat, apalagi dihujat Muhammad. Sepertinya orang itu sudah kedatangan Roh Kudus. Kan gila itu. Kalau begitu ada mereka dua orang menghujat. Wow, sepertinya Tuhan Yesus sudah datang kawan untuk kedua kalinya. Menjemput mereka. Kan tunggu. Hanya saya yang berani berbicara seperti ini. Melawan arus. Kenapa? Arus itu begitu kuat. Oten-oten itu makin dungu. Kehilangan arah setahun ini. Saya mau luruskan. Bukan itu ajaran Kristus. Tapi oleh herder, lihat ini herder masih banyak ini ya. Iskariah. Gak tahu dia orang ini kawan. Sudah buka-buka ceki semua. Kutunjukkan sama kalian yang perseteruan si botok sama wanita ini. Botok. Dia botak, dibilangnya botok. Tak apalah botok ini. Dengar lagi ya. Betul. Paduka Rudal ditipu 25 juta. Yang DM semua orang untuk minta bayar apartemen. Buat bayar apartemen. 5 juta. Ya, tapi semua orang lo tagihin. Tagihin. Jujur dong.
Dan kamu Semua nggak orang gua jeleknya tagihin siapa? gini loh. Siapa yang gua tagihin? Coba tunjukin. Ya nggak tahu ya lu orang-orang. Lihatlah wajah-wajah penipu ini, tenang semua, tenang. Baik si botox ataupun si perempuan ini. Semuanya tenang kawan, penipu gitu. Penipu itu kawan, sehebat apapun, mereka tetap tenang. Bahasa tutur kata tetap lembut, halus. Tapi habis itu WA-WAan, anjing kau, babi kau, itu semua. Kalau sang debater enggak, apa yang kalian lihat itu laku. Ya. Nggak mau aku bersandiwara, sok-sok kayak serius. Nyata-nyata. Entah apa dibilangnya nyata-nyata itu. Dungu yang nyata katanya. Oh, nekat-nekat, tak apalah. Orang melihatnya, ih lembut dia ya, baik. WA dia sama aku, maki terus. Ancam terus. Biar tahu kalian. Pagi ini dia banyak kali WA aku, heran lihat dia. Kawan-kawan, parlecem ini kan dibilang Alkitab itu sekiranya mereka bisa menyesatkan semua orang. Ya ini gayanya. Perasaan dia mengerti, mereka tidak ngerti Alkitab. Mereka hanya ngerti bagaimana menghujat Islam dengan baik dan benar. Aduh, kita lanjut. Itu ada kasus itu yang Bukannya yang minta tambahin beli iPhone itu prop ya, minta tolong ke saya, minta cariin kerja ke Pak Paduka, ke Pak Joni. Oh ini kenapa? Itu mainan semua. Oke. Jangan di framing ya. Sabar dong, sabar. Jangan di framing. Sekarang aku minta bukan di framing, Pak. Jangan bilang framing, Bapaknya Ngeri ya. ikut Kamu sama makin dia, ngeri, Pak Kak. Joni. Ngeri kan? Kamu makin ngeri narasimu. Ngeri kan? Ngeri. Kamu nggak jauh beda sama Islam. Memang karena Ini kita dengarkan dulu. memang layak. Kamu memang layak. Kamu sudah menipu kita. Kamu sudah menipu kita. Kamu bilang kamu Islam dari lahir. Kamu bilang kamu Gak usah orang merambat, dengar ya. Meskipun merambat, kamu pantas seperti ini karena kelakuanmu seperti Islam. Kelakuanmu yang kayak Islam, buka-buka alamat orang. Anda Ngapain juga si bedebah-bedebah ini bawa-bawa Islam? Masalah mereka itu internal, sesama anak-anak teos. Tetapi ujung-ujungnya Islam yang dijadikan kambing hitam. Selesaikan dulu perseteruan kalian. Jangan jadikan nama Islam alat pelampiasan. mulut Anda ya. Anda masih ingat nggak? Nah, lihat kawan. Dikit-dikit mereka berkelahi, yang lari ke Islam. Dikit-dikit mereka kelahi, yang disalahkan Islam. Padahal Islam tidak ada ikut campur sama mereka. Ya. Inilah orang ini gobloknya, dungunya. Biar kalian tahu kawan, semua penjahat itu tidak ada sifat salah satu agama. Itu sifat manusia yang digoda setan, iblis, hantu belau. Mana ada urusannya orang membunuh dengan Kristen, dengan Islam, dengan Hindu pula. Semua agama pernah membunuh anggotanya. Paham kalian? Inilah perasaan mereka ini, mereka yang ribut dituduh Islam. Mereka yang berkelahi dituduh Islam. Memang di otak mereka ini tak ada lain selain Islam. Kalau mereka tidak menghujat Islam, tidak makan. Tidak dapat iPhone Pro Max 13, Pro Max 17, 18, 20, 200. Tidak akan dapat. Kalau sang debater, aku sebenarnya betah pakai HP seperti ini terus. Tapi oleh penggemarku, nggak betah orang itu lihat aku pakein terus. Dulu aku live kan pakai laptop. Ya. Suaranya kurang bagus kadang. Aku belilah mulai apa? Mic. Tapi HP masih ini. Tahun 2020 digantilah ini oleh penggemarku. Sampai sekarang masih aku pakai. Tapi aku nggak tahu ya apakah ini disadap juga atau nggak, saya nggak tahu karena ada iCloud-nya ya. Ya. Ini dikirim utuh, bukan ku beli dikasih uang, ku beli nggak tahu. Kulihat di notanya ini kawan dulu 20 jutaan. Nggak bohong aku kawan ini. Ya. Biar kalian tahu. Tapi aku nggak ada minta-minta orang ini. Sekarang lihatlah, inilah aku beli sendiri. Infinix, merek HP ku Infinix 8. 8 atau berapa? 8 ya. Tapi orang ini demi hidup mewah harus hujat Islam. Kalian juga bisa niru kawan ya. Maaf dulu nih. Ciri-cirinya apapun agama kalian, hujat agama lain, kalian hidup nyaman di Indonesia nih. Larilah ke luar negeri atau nggak usah tampak wajah. Maaf dulu aku bilang. Sederhana kan? Nggak repot kan? Itu biar kalian tahu. Disitulah letaknya kawan. Pastikanlah baik-baik ya. Nah kita lanjutkan kawan. Ngeri pertengkaran, nanti aku buka yang lebih panjang ya. Sampai dibilang dia ini mau kawin sama
pendonatur besarnya itu, kalau saya mau saya nikah aja. Ada yang bilang dia sudah tua mati nanti kok langsung janda kaya. Ngeri kawan. Minta tolong, sabar. Anda menipu saya. Anda memutarbalikkan fakta. Anda masih ingat, Pak? Minta tolong, ya. Anda ditambahin 10 juta. Tidak ada. Hah? Jangan aku. Oke, sabar. Nanti. Lu nggak ada kerjaan juga, gue minta tolong. Dengar. Jangan ini, Pak. Tak. Iya, nggak gue nih. Jangan ini dong. Kamu kayak Lina Wijaya ya? Sekarang. Ini, gue kasih dulu dosa lu pasti. Lari ke Lina Wijaya. Orang ini lucu kawan. Mereka berkelahi semua yang dikenakannya. Nanti ku bukakan yang lebih lengkap. Tunggu. Mengerikan kawan. Tidak tahu malu ini semua. Dulu aku ingat kali kawan. Aku tertindas ibu orang ini. Diejek-ejek terus. Sekarang kalian lihat faktanya kan. Mereka yang sekarang terbongkar kan. Mereka tuh minta donasi untuk kemewahan. Apartemen 25 juta kawan. Kalau di tempat kami ini 25 juta rumahnya udah besar itu disewa ya. Kalau di sana apa botok sini? Makanan apa itu? Jawa itu mungkin ya. Tapi kok 10 juta makanan Jawa. Yang ada itu di kulit-kulit jati, dimasukkanlah situ ayam, dikasih santan apa cabe baru tomat hijau, dibungkus, dibotok namanya. Orang botok-botok tuh ya. Ferdinand Xiao. Jadi kau sekarang bela halai-halayan saja. Kan ini orang ini kawan, herder namanya begitu. Kalau orang ini tidak menghujat sehari, tidak makan. Percaya kalian? Ya, Nel Chanel itu nggak usah urusi yang lain. Kalau itu pendeta, sebarkanlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan nanti malam ya aku dengan Budia Sali debat. Aku nggak pendeta. Pendeta itu udah berkali-kali ku bilang otak kalian nggak nyambung. Najis di kekristenan. Pendeta itu penjaga kuil Zeus zaman dulu. Kalau di kekristenan namanya gembala. Kenapa mereka nggak pakai gelar gembala? Kan sudah ku bilang. Ya saya Yeremia 23 ayat 1 itu. Gembala itu punya dasar hukum. Kalau mereka melanggar itu mereka akan binasa. Tapi kalau pendeta nggak ada hukumannya. Ya, nggak pandai-pandai orangnya. Holland iklan. Nggak cocok lu gembala. Aku pun nggak gembala. Mana pernah aku bilang aku gembala. Aku ini pendebat. Makanya namanya sang debater. Aduh. Kapan lah herder saya di sini pandai ya. Makanya aku bilang sebentar lagi kalian lihat. Di sini akan kelahi. Minimal dengan Katul Bekatul atau Udin Taipudin. Kenapa Udin Taipudin itu kawan? Uangnya tidak ada lagi sekarang. Pendeta-pendeta Indonesia sudah menghentikan uang sama si Udin. Gara-gara dia mau selingkuh sama istri orang. Kan itu kasus si Udin kawan. Makanya pendeta-pendeta jengah. Kami biayai ternyata Udin Cekiti ini kerjanya mau main perempuannya itu pun dengan oma-oma. Nggak dengan anak gadis. Kan bikin malu kawan. Coba dengan anak gadis kayak yang di berita itu pendeta kursi itu ya. Kan ada beritanya pendeta kursi emas. Mau menerkam adik ipar. Ada kan itu kan. Kayak gitu kawan. Aduh. Masuk herder Edis tipu dengan mata jengkol, mata bisul. Mata bisul silakan. Semua. Silakan ya, mau mata bisul bisa, mau mata jengkol bisa. Aduh, kalian semua cinta uang. Kami semua cinta Indonesia. Kalau aku cinta uang kawan, gak kan kulaga-laga. Maksudku gak kan kulaga-laga apa itu gereja-gereja apa namanya dia. Yang dulu ku bilang itu perpuluhan itu, tentu ku jilat. Ku bilang, oh perpuluhan itu wajib. Oh pendeta gemuk ini bagus, pendeta krempeng ini bagus. Tapi ini tidak cinta uang. Kalau aku cinta uang gitu caranya, pasti banyak donasi sama aku. Banyak pendeta mundur dengan aku. Kenapa? Karena aku jelaskan mengenai apa perpuluhan. Kalian itu merampok jemaat, aku bilang. Aku ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Tidak mau aku kawan bersandi-sandiwara. Aduh, ngapa-ngapa. Betul, mereka hujat-hujat itu untuk hidup poya-poya kawan. Edis kalian lihat, ntar lagi hidup poya-poya dari sana. Tunggu kalian aja lah. Ya. Sekarang belum, nanti kalian akan menyesal. Kalau dia tidak menghujat kawan, tidak bisa dia hidup mewah. Tapi kalau dia menghujat dia hidup mewah. Nah ini ku buka ya. Ini biar tahu kalian pertengkaran orang itu kawan. Besar. Jangan kalian bilang enggak. Ini serius kawan. Bukan ece-ece. Si botak tron. Nah ini Syagata. Oke, langsung kenapa saya menjauh nih dari dia? Lu kan masih bertanya-tanya dalam kalbu kan? Udah ngobrol sama dia. Kita baratkan. Aku nggak masuk ke rumpas lah memang. Memang aku nggak setuju. Kan gara-gara di sini. Boleh ambil? Aku nggak Dari setuju. situ
dari situ Jangan menguasai Rundong kan? lu juga Bang Meta Lo katanya kan, lu juga bilang kan gitu kan, lu sabar dulu, lu juga bilang nggak kepanjangan. udah tak, gue juga banyak masalah, gue juga ini kata lu gitu kan, Apa, ada apa? masalah. Apa Terus contohnya? gue dapet info dari Pak apa itu yang di Surabaya itu, katanya laporan dia itu gara-gara kasus gua. Lu nyalahin gua di semua orang Bang, ini Kok aku nyalain kamu? lu cerita orang semua bilang gara-gara gua lah. Enggak, ceritamu kok jadi lompat-lompat ya? Loh? Saya marah sama Paslap. Gini loh, kamu tadi nanya masalah saya dengan Paslap dan lu. Saya sama Paslap buka Komal, saya pun nggak naik. Iya. Tahun itu saya nggak pernah naik. Itu Pak. Saya kecewa sama Paslap. Iya. Tapi lucunya tuh begini, lu fokusnya cuma ke uang, tak? Lu ke uang terus. Gua nggak pernah masalahin uang dan lu menuduh gua uang. Gua nggak butuh uang, gua butuh Fokus pekerjaan. gua ke uang yang mana gua ngobrol sama lu Bang? Banyak duit terus. Sebentar dulu. Ternyata. Nah, kalian lihat kan kawan-kawan, kerja orang ini uang-uang terus. Gak ada cerita mau ngabarkan Injil, mana ada menghujatnya terus ini. Menghujat dapat uang, baru buat untuk hidup mewah. Kita dengar ya. Itu masalah. Silakan. Oke, waktu lu masalah sama Islam, lu menghilang, kita kan nggak tahu lu kemana, betul nggak? Sampai gue bikin, sebentar, jangan potong Pak Bagio, sebentar. Nadanya biasa aja, biar nggak marah. Ya, sebentar Pak Bagio, ya, sebentar. Anda belum masuk di situ. Tapi permasalahannya, si Agatha menghilang, kami nggak pernah tahu. Saya nggak nanya juga sama si Paslap kemana. Tapi begitu lu WhatsApp gua, lu kan gonta-ganti nomor. Yang lu tanya itu masalah uang, donasi, segala macam. Aku mana ada urusan donasi. Coba. Nah, kalian lihat kan, ngeri-ngeri kawan. Sampai gerejanya pun dikasih tahu alamat semuanya kan, ngeri kan. Si botak ini yang menyebarkan alamat si bom. Kalau di luar negeri kawan amannya itu, tenang kalian. Makanya kalian lihat ada video orang dari Amerika itu Saragi, kok nggak salah bilangnya, di Amerika ini mana bisa sembarangan, kayak di sana digeruduk kadrun katanya, sini nggak bisa katanya. Kita lanjut ya. Jangan dipotong dong. Kasih tunjuk saya waktu itu nanya masalah donasi. Iya, kamu nanya siapa aja yang mau transfer, kamu tanya. Karena kamu bilang ke saya, kamu butuh tempat tinggal karena kamu sudah diusir dari tempatnya si Agung Podomoro. Betul kan? Nah, ya kawan, tempatnya si Agung Podomoro. Agung Podomoro itu kan sebuah perusahaan apa itu ya, untuk perumahan apa ya. Berarti di si Agatha ini disembunyikan di rumah mewah di Agung Podomoro, tapi diusir. Siapa yang menampung dia kita nggak tahu ya. Jadi orang ini kawan berpindah-pindah hidupnya di tempat-tempat mewah. Makanya dia harus menghujat terus. Sehari saja tak menghujat, langsung di gubuk derita dia tinggal kawan. Kalian lihat Sedis, pernah nggak dia istirahat untuk tidak menghujat? Nggak bisa kawan. Harus menghujat terus. Kalau nggak bisa. Aduh. Ya, teman-teman, ironis sekali mereka berdalih mewartakan kabar baik, tetapi kenyataannya justru menjadikan hujatan terhadap Islam sebagai mata pencaharian. Sehari saja mereka tidak menghina Islam, perut mereka pun tidak bisa kenyang. Hujatan dijadikan sumber nafkah. Begitulah iman yang sudah dijual demi donasi. Paham ya? Nah inilah contoh barang kawan. Jadi kalau kalian lihat mereka manis mulut, di belakangnya itu busuk. Percayalah, kalau aku ini seperti durian, di luarnya kalian lihat berduri, tapi di dalamnya enak gitu loh. Kalau mereka enggak, di luar itu bagus, di dalam itu busuk. Ini yang berbahaya kawannya. Kayak apalah kue ini sering busuk itu di dalam kan. Nah ini, tapi semua orang kan selalu melihat dari luarnya. Mereka tercengang-cengang, terkagum-kagum, apalagi tutur katanya lembut. Aduh. Setelah tutur katanya yang lembut itu kawan, ingat kali aku kata Agatha, kalau saya nanti dikejar-kejar Uclim, kalian jangan open donasi ya. Ingat nggak dulu kalian bilang, diucapkannya itu di depan publik, biar seolah-olah dia nggak butuh donasi. Kenapa? Waktu itu gendonnya masih ada, apa gendonnya gendon? Itu masih ada. Ya. Donatur dia yang kuat ada. Setelah itu dia diusir katanya kan. Apa yang dilakukan dia? Minta-minta donasi kan ini. Brengsek orang ini semua kawan. Menghujat-hujat aku dulu. Wah, kalian kiranya iri hati orang ini sama aku dulu tuh. Kamu mau bohong nggak? Iya. Iya betul kan? Akhirnya kamu minta, Bang, minta tolong dong. Tanyain siapa yang bisa bantuin saya untuk apartemen. Aku bantu.
Akhirnya kamu apa? Apa? Kamu minta kamu Apa? sebentar. Tunggu. Abang punya bukti dengan mengatakan ini, bukannya kebalik ini ya? Siapa? Balik gimana? Karena ada orang yang DM gua itu TF ke melalui si ini gitu. Nah ini bagus nih, Bang. berarti partu ya. Nah, Berarti partu tak ya? Pas lah. Oke, gini loh. Aku Prof. gua Bagus, sebentar. justru langsung ke bapak yang itu. Bagus. Bapak yang itu. Iya tak. Ini semua aku bilang ini masalah uang. Lu menghilang Fast Love Live, lu salahin Fast Love Live. Kenapa? Karena semua penonton lu pindah ke Fast Love. Aku nggak buka room loh, aku bukan tipe orang buka komal. Dan akhirnya kamu menuduh Fast Love itu ngambil duit donasi. Nah, itu yang aku nggak setuju. Ini bagian Kenapa? tuh. Nah, lihat kan. Si botak Tron, si Bobby botak biadab. Kalau kawan dituduh mengambil uang, saya nggak setuju. Tapi mereka tuduh kawan. Padahal aku punya data. Nanti aku buka, tunggu aja lah, tenang kalian. Nggak usah buru-buru, ya. Si Bobby botak biadab ini, wow, Rudy Ganesh begini, aduh, botak biadab, ya. Botak biadab ini kawan. Saya nggak suka katanya. Kalau kawan sehujat dia, aduh, orang ini imannya iman hujat kawan. Ini orang ini, aduh, nggak usah lagi ya, aduh. Mana ada bicara Kristen itu, nggak sanggup kawan. Itu kan karena omongan Anda toh. Ini bagian tuh. Chattingan Fast Love kan aku kasih ke kamu. Karena omongan Betul nggak? Anda nelpon saya, Tak, jangan sakit hati ya, Tak. Ini ingat nggak tadi kan udah Fast Love tahu. diingatin. Tahu. Ya udah, tahu sekarang ini. Itu Sekarang jadi ini. sebenarnya siapa Udah. di antara kalian dua itu? Oke, Pra, giliran aku, Pra. Aku belum ngomong. Silakan. Oke. Oke, Malu-maluin Atta. lo gara-gara duit. Oke, Atta. Dari uang gini. Yang transfer kamu melalui saya ada berapa orang yang kamu ingat? Boleh? Yang kamu ingat aja. Kamu aja dengan kesadaran Pak, berapa kilo kamu ingat? silakan. Maaf ya, saya sebut namanya ya. Pak Jeffrey Purba kamu ingat? Tidak tahu. Oke, Bu LD Holland. Itu aku udah lepas tangan ya, Bu LD ya. Bu LD lagi kawan. Biadab orang ini. Donaturnya disebut-sebut. Ya, Pak Jeffrey Purba, Bu LD. Ngeri orang-orang ini, kelompok biadab ini semua kawan. Aduh, aku sejajan, aku nggak pernah aku sebut nama satupun donaturku. Cuman aku bilang dari Jakarta, dari Medan, dari Amerika, gitu-gitu aja. Kalau orang ini biadab ini kawan. Ntar lagi Series kemarin disebutnya juga nama donaturnya 2 kan. Biadab orang ini kawan. Tunggu ntar lagi. Habis nanti ayat-ayat untuk mereka menghujat, hadis-hadis menghujat dia. Bosan orang itu aja hujat-hujat. Tunggu kalian. Akan terbongkar seperti orang ini. Cuman Series agak hebat. Diajaknya orang tua duet. Udin Caikiti. Mana melawan Udin sama Series? Kau udah tua, aku tinggalkan kau nanti. Nggak bisa kau makan kan ya. Kalau orang ini bongaknya. Ya. Mereka ini semua kawan. Cocok mudar. Cuman orang bersatu. Karena bagi-baginya nggak jelas. Mulailah berkotek satu. Itu yang benar orang ini kawan. Berkotek-kotek. Karena di sini nggak jelas baginya, maunya dia kan bagi sama. Kita dengar ya, ngeri-ngeri transferannya kawan. Tadi ngeri, bukan ngeri lah, ece-ece aja bagiku tuh. Oke. Well, Diola, ada nggak kata kamu? Karena udah aku arahkan ke pacarmu dong. Pacarmu masa nggak bilang, bro, ini ada yang mau transfer Bu Inang LD Holland, tapi saya nggak mau lewat saya lagi, langsung ke Bu LD. LD Holland kawan. Kalau ada apa-apa dengan orang ini, Ibu LD Holland itu akan diciduk polisi sama Jeffrey Purba. Ngapain disebut-sebut kawan? Makanya aku bilang jangan kalian bantu lagi orang-orang ini, biar susah orang ini tidak bisa lagi makan. Kalau si Agatha kan udah menikah, mungkin banyak uangnya. Ya, bro nggak bilang gitu. Betul? Nah, Betul, thank you, good. Sekarang saya tanya, semua bukti chat dari Pak Bravo Kilo yang DM kamu nggak kamu balas, plus Jeffrey Purba yang DM kamu mau kasih berkat, nggak dibalas sama kamu, saya kirimkan ke Prof Meta, sampai ke kamu nggak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar ya Pak ya. Yang kedua, setiap notes pengirim 2 spender itu, atau pakai bahasanya gampang di donatur, apakah lengkap dengan notesnya? Lengkap dengan chat request yang pesan ke kamu tidak di R, beserta notes dan bukti transfer, nyampe nggak ke kamu? saya tidak membuka semua WhatsApp itu saya. DM Oke. saya kan kata ini saya tidak diaktifkan. Betul. Aku Jadi tak, oke tak, gue udah berkali-kali ngomong, oke, cuman 2 orang, kalau Inang LD Holland aku udah lepas tangan, oke. Hanya ada 2 orang bernama Jeffrey Purba dan Bravo Kilo. Mungkin orangnya dari bawah, silakan Pak naik aja. Itu nge-DM saya, bro, saya mau kasih berkat ke Agatha. Bahkan saya minta, silakan Pak tunjukkan bukti transfer, bukti chatnya. Kalau Anda DM Atta tidak di R.
Ingat pra, ada screenshotan itu pra, kalau nggak nyampe kata aku nggak tahu. Ada pra? Ada. Oke, notes dari si pentransfer 2 orang itu beserta bagian-bagian sesuai dengan kata-kata dari orang donatur itu nyampe nggak ke kau pra? Jujur pra? Nyampe. Sekarang saya silakan ke Prof Meta, nyampe nggak ke Atta? Silakan. Nyampe. Aku kasih ke Agatha. That's it. Boleh tunjukkan. Saya nggak simpan. Di HP yang lama. Gimana? Iya, aku nggak simpan itu, ada di WhatsApp nomor kantorku yang lama. Gambar yang kartu halo, yang di Arab halo. Iya, di Arab ya. Bukan yang ini. Jadi aku pakai Telkomsel, simpatik. Oke. Jadi ini gue pengen hati-hati kata dikit aja. Gua tidak pernah menggalang donasi sedikit pun tentang lu bagaimanapun itu caranya. Hanya 2 orang, aku ulang sekali lagi tak. Hanya Bro Vokilo dan Jeffrey Purba itu pun nge-DM saya. Saya screenshot chatnya dan sudah nyampe ke Bang Meta. Ya, bahkan bagian dari si orang ini ngomong, sekarang saya tanya Bro Vokilo, kamu dapat berapa? Dari Pak Bro Vokilo yang kamu ini kamu dapat berapa? Karena saya tulis juga, saya screenshot sampai Pak Bro. Silakan kasih tahu aja. Oke, saya 1, Bang Meta 2, kamu 5. Bahkan beserta notes dan screenshotnya. Oke, Pak. Wis, ngeri ya. Perempuan itu lebih banyak kawan. 1, 2, 5. Kenapa begitu? Karena dia mau dikokop. Mau dikokang, jadi harus apa? Harus kinclong. Untuk beli kinclong itu kan mahal. Apa tadi katanya dia? Mau apa tadi, komedo? Kadang aku geli-geli lihat orang ini ya. Apa tadi katanya itu? Kau mau untuk ini katanya. Aduh, apa tadi lupa aku. Mau di apa tadi ya? Tapi ya itulah itu ya. Jadi kawan-kawan, biadabkan. Orang susah-susah membantu orang ini kawan. Aduh. Dia copi yang, tapi yang paling miris itu orang ini munafik. Selalu dulu memojok-mojokkan aku. Panik gimana lah mau aku bilang ya. Aduh. Ya. Nah, mantap. Jadi kawan-kawan, memang orang ini kalau masalah berdusta, berbohong, bisa ditutupi kawan. Karena mulutnya manis, bicaranya manis, orang yakin. Kalau aku nggak yakin orang kawan. Makanya, daripada aku bermanis mulut, bagus saja, kulibas saja bicaraku. Au. Untuk apa manis-manis mulut ya? Aduh, rugi kawan. Oke, aku baca dulu ya. Rudi sukses ada yang iri. Rudi iri jika ada orang lain sukses. Saya tidak pernah iri jika ada orang lain sukses. Edi sukses saya suka, saya dukung. Tapi dia yang kurang ajar. Bulan 5 diserangnya kepribadian saya. Nah tentu saya membalas dong. Sebenarnya tidak saya balas waktu itu ya. Makanya dia anteng-anteng saja. Kalau bulan 5 saya balas dia, percaya kalian. Uang sekarang itu mungkin hanya ya 1 M lah. Tapi aku nggak mau kan. Karena aku tahu karir dia lagi di puncak. Semua yang ku komentari itu yang menyentuh aku. Elia Miron pernah nggak dulu ku komentari yang jelek? Nggak pernah itu. Ya. Apapun ku bilang nggak pernah. Ku biarin aja. RK pernah nggak ku komentari jelek? Malah ku bilang, ini anak muda yang hebat ini. Joseph pernah nggak komentari jelek? Nggak pernah. Ini Joseph ini mantap ini. Ini orang ini salah. Namanya juga herder ya. Herder itu kan gitu. Dituduhnya aku iri. Siapa yang kuirikan? Apa yang kuirikan sukses dari mereka? Memang aku nggak sukses sekarang, aku sukses juga. Tapi dalam dunia lain ya. Dunia lain itu dunia alam gaib. Aduh. Ya. Sindikat Sacam. Bang dengan atas nama agama. Apa Sacam? Banyak istilah-istilah sekarang nggak aku ketahui ya. Maklumlah, sudah tua. Karena karma mereka lain. Memfonis Yudas ke neraka. Ya. Ku bilang sama kalian kawan, mereka ini kena karma. Dulu kalian lihatlah garangnya Agatha. Kalau saya dikejar polisi, tidak usah kalian donasi ya kan. Muncungnya kawan di publik. Tidak usah kalian menjadi juru bicara aku kan. Sekarang terbukti kan. Juru bicara dia kan. Siapa juru bicaranya? Si apa tadi katanya? Bukan si Metatron, yang satu lagi. Jadi orang ini kerjasama kawan. Nanti kalau kalian tonton itu, tonton aja ya. Mereka kerjasama, memas donaturnya. Handphone. Semua dapat iPhone. Ada yang 15, 13, 16. Nanti coba kita lihat kawan. Ngeri-ngeri kawan. Aduh, ngeri. Aku aja nggak habis pikir. Ternyata wanita itu kalau lihat gini lembut-lembut, Eris lembut-lembut. Di belakang makan apa itu? Kalau makan tai. Pak Jeffrey Purba memberikan 7,5 juta. Pak Jeffrey mengatakan buat kalian bertiga. Saya 2,5, Prof Meta 2,5, Atta 2,5. Nyampe nggak Kang? Jujur ya.
Nyampe. Salah aku di mana? Kalau dibilang apakah gara-gara itu terus kita ribut cuma nominal segitu, apakah layak ribut sampai begini? Ini Tunggu dulu. ini udah kayak Muhammad sama sahabat Dulu Bang Meta, nggak usah jauh. Sungguh si Edwin Huta Barat atau yang disebut Rudy Yohanes Bobby atau botak biadab ini memang benar-benar biadab ini ya teman-teman ya. Bawa-bawa nama Islam, bawa-bawa Nabi Muhammad pula di dalam urusan perseteruan rebutan donasi sesama anak-anak teos ya. Tapi sayangnya si Bobby botak biadab ini ada di luar negeri teman-teman ya. Betul. Anda tahu Kemana? masih mengingat dong telepon Anda ini, mudah-mudahan Anda masih Inilah biadab. Selesai semua udah. dengan orang ini yang Anda ceritakan ke saya. Oh itu OPT dia segala macam udah ngobrol sama saya di belakang layar, terus selesai udah clear. Aku udah tahu Anda semua. diam saja. Ya, silakan. Aku udah tahu semua. Udah, itu udah ngobrol di belakang layar. Bakal perihal AC itu udah saya konfirmasi juga. Selesai semua udah clear. Ya, orang ini juga dapat bantuan AC kawan. Awalnya gara-gara AC itu ya. Kalau kalian nonton nanti awalnya gara-gara AC. AC aja ribut. Makanya saya berdamai lagi dengan Prof Meta. Saya sempat musuhan ya betul. Saya tidak bertanya dengan silakan Pak Prof Metron, bagaimana Anda memberitahukan itu kepada saya. Memberitahukan gimana sih? Anda jangan gini loh. Loh, Anda dengan kejujuran Anda lah. Ini Anda menuduh saya mata duitan. Kalau saya mata duitan, saya sudah jadi istrinya Pak Joni. Dan Anda juga, ayo aja tahu gitu kan. Ya, saya kalau Anda tuduh mata duitan, justru Anda lah Memang kamu yang mata duitan. mengatakan si ini, menjelekkan si ini kepada saya. Anda ini Enggak, aku jujur, memang kamu mata duitan Pak. Aku nggak bohong. silakan, Aku di nggak bohong. bagian mana mata duitannya? Oke Pak, kalau itu gue bagus tuh. Ketika Pak Jeffrey Puba memberikan 7,5, kamu bilang ke saya nggak jujur. Kalau kamu bohong, itu kamu dosa kamu tanggung sendiri. Kamu minta 10 juta lagi nggak buat botox? Jujur. Mata duitan perempuan ini kawan. Makanya kalau kalian lihat ada foto-foto dia kan, apa pergi lihat tas mewah, melihat aja. Ya. Dia bilang tadi apa, mau nikah sama siapa tadi, si Junet atau siapa itu. Kadang aku geli-geli lihat orang ini kawannya, sampai hal lendir bulan dia lah sini. Nggak tahu malu kawan. Semua data donaturnya dibuka. Jeffrey Purba lah, apalah, aduh. Inilah mau dibanggakan ini. Apa yang mau dibanggakan? Sehari orang ini tak menghujat, tak makan kawan, tak makan. Sehari tak menghujat, tak makan. Edis tipu juga begitu. Sehari Edis tipu, tak menghujat, tak makan. Ini biar kalian tahu kawan. Edis tipu sehari tak menghujat, tak makan kawan. Paham kalian? Edis tipu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia ke sana dengan visa kerja, bukan visa pengemis sertifikasi internasional. Aduh. Udahlah. Mudah-mudahan dia dipulangkan, nanti kalian tangkap langsung ya. Aduh kawan-kawan. Joni duda kaya sekali. Sekali apa nih? Botak tron. Abah Joni duda kaya sekali kencan 100 juta. Ngiri kali. Siapa itu? Ini ada chat itu ya. Aku nggak ngerti nih. Alex Walker. 78 juta diributin padahal penggunaannya jelas kemana aja. 7,8 miliar yang ditilep harus disembunyikan dari publik, jangan sampai diributkan. Iya kawan, orang ini, aduh, si Edwin Botak ada aku dengar kabar lagi, ya, dia dapat donasi 40.000 US dollar katanya, entah benar entah tidak ya, aku disampaikan. Jadi sempat dia ribut sama si Agatha atau si Sokatul Bekatul mengenai itu. Jadi mereka pecah kongsi lah ya. Edi sudah kaya donasi bang, iya, namanya juga apa ya, pengemis bersertifikat internasional. Kalau awak masih lokalan di internasional. Aduh, inilah ya. Lanjut videonya bro, tunggu kita buat pengantar biar lawak-lawak, biar nggak tegang-tegang kali ya. Kita lanjut ke videonya. Ini ngeri kawan, ngeri. Tunggu ya. Skincare apa tadi, botox. Lagi dong 10 juta, bilang dari gua bakal dikasih. Terus akhirnya gua bilang, wah nggak bisa, kalau itu lu minta sendiri. Ini dikasih segini aja udah puji Tuhan. Silakan Jujur. kalau ada buktinya. Udah hilang semua chatnya. Saya tidak mengingat itu. Tapi kalau saya bohong, saya keluarga mati, nggak apa-apa, silakan. Ya, I swear to apa-apa, Jesus. itu nanti Anda I swear to Jesus, gua mengingat semua kejadian itu. Ya. Sekarang dari Bagus. jujur. Jadi kawan berbohong pun pakai nama Yesus. Enak sekarang kawan. Aduh.
Ya teman-teman, demikianlah perseteruan panas antara Agatha of Palermo versus Metatron, atau yang lebih dikenal sebagai Bobby, si botak biadab bernama asli Edwin Huta Barat. Mereka kini saling sikut, saling bongkar, dan saling menelanjangi karena rebutan donasi. Diduga pembagian donasi yang tidak merata membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Ironisnya, dari hasil menghujat agama Islam itulah mereka bisa hidup mewah, bisa makan, bisa beli iPhone 13, dan menikmati kenyamanan dari hasil memprovokasi dan menghujat agama Islam. Sungguh miris teman-teman, sehari saja mereka tidak menghujat Islam, dapur mereka tidak ngebul. Dan yang lebih memalukan, aib mereka bukan dibongkar oleh pihak luar, tetapi justru oleh sesama mereka sendiri. Inilah bukti bahwa kebohongan dan keserakahan pada akhirnya akan memakan pelakunya sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.